Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Tugas Besar Design Thinking Pengembangan Tempat Desa Wisata Kebun Kurma Barbate. Boleh di next. Berikut merupakan anggota tim kami. Ada saya sendiri Fatima Zuhra, Niken Ristianingrum, Putri Ayusha Bani, Rahmadia Ulhak, Anissa Bara Adila, dan Syifa Lisfiah. Boleh di next. Berikut merupakan beberapa pembahasan yang akan kami bahas dalam design thinking ini, yaitu tahapan persiapan, tahapan empathize, tahapan define, tahapan prototype, dan tahapan testing. Boleh di next. Untuk tahapan persiapan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada tahapan persiapan ini, yang pertama yaitu membangun tim. Jadi, membangun tim atau team building merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hubungan sosial yang mendefinisikan peran masing-masing individu dalam suatu tim tersebut dengan melakukan kolaborasi dari berbagai tugas. Nah, untuk membentuk tim yang hebat pasti membutuhkan banyak keterampilan dan perencanaan, dan pada umumnya beberapa manajer berspesialisasi dalam keterampilan membangun tim dan bekerja berdasarkan parameter tertentu, dan di dalamnya membutuhkan teknik manajemen yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja kelompok kerja melalui berbagai kegiatan. Nah, kemudian yang kedua ada desain challenge dari Kebun Kurma Barbate. Yang pertama yaitu terkait keinginan pengunjung. Yang pertama yaitu tentang pengunjung menginginkan agar tempat wisata Kebun Kurma Barbate nyaman dan bersih, sehingga pengunjung merasa nyaman untuk berlama-lama di sana. Kemudian yang kedua yaitu tidak perlu menunggu atau mengantri terlebih dahulu jika ingin duduk di gazebo yang disediakan di tempat wisata Kebun Kurma Barbate. Oleh karena itu, kami perlu melakukan evaluasi dan penataan ulang pada tempat wisata Kebun Kurma Barbate agar tercipta tempat wisata yang nyaman, memadai, berkualitas, dan sesuai dengan keinginan pengunjung. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang keluhan pengunjung, yaitu kurangnya tempat menunggu atau gazebo bagi pengunjung yang ingin bersantai menikmati suasana tempat wisata Kebun Kurma Barbate. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya sarana bermain bagi anak seperti ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, dan lain-lain dikarenakan jumlah infrastruktur tidak sesuai dengan banyaknya pengunjung yang ada. Nah, oleh karena itu, kami perlu menambah fasilitas gazebo demi kenyamanan pengunjung. Kemudian yang kedua yaitu menambah sarana atau area bermain bagi anak-anak agar anak-anak tidak merasa bosan untuk menunggu orang tuanya yang berkeliling di area kebun kurma Barbate. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu menyusun proyek. Yang pertama yaitu tujuan akhir dari proyek tempat wisata Kebun Kurma Barbate, yaitu menyediakan tempat wisata yang nyaman dan bersih bagi pengunjung. Kedua, menambah infrastruktur seperti gazebo agar pengunjung bisa dengan nyaman menikmati liburannya. Dan yang ketiga yaitu menambah alternatif permainan lain bagi anak-anak sehingga mereka tidak merasa bosan dengan permainan yang ada. Yang kedua, yaitu indikator keberhasilan proyek tempat wisata Kebun Kurma Barbate. Yang pertama, yaitu ada komitmen bersama. Kedua, ada pemahaman konsep. Ketiga, ada keterlibatan masyarakat dan pemerintah setempat. Dan yang keempat, ada biaya. Yang ketiga, yaitu ada batasan-batasan dalam melaksanakan permasalahan. Yang pertama, yaitu dukungan dari pemerintah setempat. Kedua, yaitu biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, yaitu waktu yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu pemeriksaan proyek tempat wisata Kebun Kurma Barbate. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan ini, yang pertama ada menentukan ide, membuat tim, menentukan vendor dan supplier. Yang kedua ada pelaksanaan proyek, yaitu menutup sementara tempat wisata. Yang kedua yaitu melakukan controlling saat berjalannya proyek. Dan yang ketiga yaitu akhir, yaitu memastikan tempat wisata sudah bisa beroperasi atau tidak dalam melakukan pengecekan akhir ini yaitu menyerahkan laporan penyelesaian proyek. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahapan empati, next.
Yang pertama, kita akan mengidentifikasi sumber inspirasi. Pada step identifikasi sumber inspirasi, hal yang menjadi sumber masalah yaitu terjadinya antrian yang panjang untuk melakukan permainan yang ada di tempat wisata, serta kurangnya tempat tunggu dan bersantai di area wisata kebun kurma berbatu ini. Kemudian, tools atau teknik, metode yang kelompok kami gunakan adalah observasi dengan cara melakukan penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner ini diberikan kepada beberapa wisatawan yang pernah berkunjung ke kebun kurma Barbate. Kemudian, hasil dari kuesioner ini, kami menemukan beberapa hal yang menjadi keluhan utama dari para wisatawan, yaitu terkait kenyamanan dan infrastruktur dari kebun kurma Barbate. Wisatawan merasa kurang nyaman untuk berwisata di kebun kurma Barbate dikarenakan kurangnya gazebo atau tempat yang dijadikan untuk tempat beristirahat juga bersantai. Selain itu, area bermain bagi anak-anak juga masih sangat minim sehingga anak-anak akan merasa cepat bosan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya pada tahapan define, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang kami lakukan kepada 10 orang pengunjung wisatawan yang pernah mengunjungi desa wisata kebun kurma Barbate, kami mendapatkan beberapa masalah yang hampir sama dari keluhan setiap pengunjung. Berikut beberapa keluhan yang sering dialami oleh pengunjung desa wisata kebun kurma Barbate, yaitu yang pertama, akses jalan menuju kebun kurma Barbate yang masih kurang bagus dan kurang memadai. Yang kedua, petunjuk arah jalan menuju kebun kurma Barbate yang masih kurang jelas dan kurang detail. Yang terakhir, ada kekurangan fasilitas seperti gazebo dan tempat untuk bermain sehingga menyebabkan antrian yang panjang. Selanjutnya untuk learning, antrian yang sangat panjang ketika ingin menggunakan fasilitas desa wisata kebun kurma Barbate. Untuk terms-nya masalah kenyamanan pengunjung, insight-nya fasilitas yang disediakan oleh pihak wisata tidak sesuai dengan jumlah pengunjung. Yang terakhir ada How Might We, itu bagaimana kita membantu wisatawan untuk mendapatkan kenyamanan serta fasilitas sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk hasil define-nya, setelah mendapatkan dan mengetahui beberapa keluhan dari para pengunjung, kelompok kami sepakat untuk mengambil permasalahan kedua, di mana menurut kami permasalahan tersebut akan mendapatkan potensi atau perubahan yang baik jika diselesaikan menggunakan inovasi atau perbaikan yang kami tawarkan, yaitu dengan mengkomunikasikan hal ini dengan pemilik dan juga dinas pariwisata setempat untuk merealisasikan penambahan gazebo dan tempat bermain pada desa wisata kebun kurma Barbate. Sehingga para pengunjung atau wisatawan itu tidak perlu lagi menunggu dengan antrian yang panjang serta mendapatkan kenyamanan yang lebih. Langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu membranding atau merebranding kembali desa wisata kebun kurma Barbate ini dengan membantu promosi di berbagai platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, selanjutnya ada tahapan prototype, di mana untuk merealisasikan solusi yang telah kami berikan pada tahap define tadi, kami membuat prototype sebuah desain gazebo dan taman bermain untuk menjadi gambaran sebelum dilakukan pembangunan. Berikut gambar yang ada pada PowerPoint merupakan prototype yang telah kami buat setelah hasil diskusi. Nah, pada pembuatan gazebo ini, kami merencanakan akan membuat 15 gazebo, di mana 8 berukuran standar, yaitu 2x2 meter, yang sekiranya dapat menampung 4 hingga 5 pengunjung, dan ada 7 gazebo yang berukuran 4x4 yang sekiranya dapat menampung 10 hingga 15 orang pengunjung. Untuk material bahan yang digunakan yaitu kayu kelapa dan bahan pendukung lainnya. Kenapa kami memilih kayu kelapa? Karena kayu kelapa memiliki banyak kelebihan dengan kayunya yang kuat, mudah dijangkau, juga tahan panas dan tahan air. Dengan rincian biaya yang digunakan untuk satu gazebo ukuran 2x2 yaitu sekitar 3 juta, dan untuk ukuran 4x4 yaitu sekitar 6 juta. Boleh di next. Oke, jika tadi adalah penampakan dari prototipe untuk gazebo, ini merupakan prototipe dari tempat bermain, di mana untuk pembuatan taman bermain ini kami merencanakan akan membuat outbound dengan bentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 15 meter dengan kurang lebih luas sekitar 313 meter persegi, yang dimana nantinya anak-anak dapat berolahraga sambil bermain. Oke, boleh di next. Untuk tahapan terakhir yang kami lakukan adalah tahapan testing.
Di next. Di mana tahapan testing ini merupakan tahapan pengujian meskipun dia merupakan tahap terakhir, tapi tahapan testing ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengevaluasi kekurangan apa saja atau perbaikan apa saja yang perlu kita lakukan pada gazebo dan tempat bermain yang ingin kami tambah demi kenyamanan pengunjung, sehingga perlunya ada perhatian lebih pada tahapan ini. Nah, sebelum kami melakukan pengujian atau menunjukkan prototipe kami kepada para pengunjung, kami berdiskusi dengan kelompok kami dulu tentang apa saja sekiranya kekurangan yang ada pada gazebo dan tempat bermain yang ingin kami tambahkan, dan kami menyimpulkan bahwa kekurangannya itu yaitu gazebo tambahan yang kami buat belum dapat dipastikan sudah cukup untuk menampung semua pengunjung atau belum, meskipun kami sudah membangun 15 gazebo baru. Dan permainan belum tentu semuanya akan aman, terutama dalam keadaan hujan. Karena seperti kita ketahui ada permainan yang ingin kami bikin tadi itu outbound. Outbound itu kan berolahraga sambil bermain, jadi belum tentu aman, bisa saja licin ketika hujan. Nah, dan yang ketiga, belum adanya wastafel di sekitar gazebo untuk mencuci tangan. Karena biasanya di sebelah gazebo itu pasti ada wastafel, karena gazebo selain tempat berteduh juga tempat makan gitu. Nah, setelah mengetahui kekurangan pada gazebo dan tempat bermain yang ingin kami tambahkan, kami melakukan diskusi terlebih dahulu nih untuk melakukan perbaikan dan perbaruan sebelum kita kasih uji kepada pengunjungnya. Nah, selanjutnya kami setelah pendiskusian tersebut, kami baru menghubungi 10 pengunjung yang sudah mengisi kuesioner yang kami sebarkan sebelumnya untuk melakukan pengujian prototipe yang telah kami buat. Nah, dari 10 orang rata-rata memberikan feedback yang baik dan sama terhadap prototipe yang kami buat. Berikut merupakan feedback yang diberikan 3 dari 10 orang yang kami wawancarai. Boleh di next. Yang pertama itu ada dari Cutnya Intan, asalnya dari Aceh, di mana feedbacknya itu dia melihat prototipe gazebo dan permainan yang akan dibangun ini sangat yakin ya dengan hasilnya, dan sarannya mungkin gazebonya bisa dibangun dengan banyak ukuran, sedangkan dia mengharapkan pembangunan tambahan ini dapat memberikan kenyamanan lebih lagi kepada pengunjung. Dan ada Aul Azikri dari Aceh juga, prototipe yang ditampilkan ini efisien dan efektif sesuai dengan apa yang selama ini dibutuhkan. Sarannya mungkin permainan ditambahkan juga untuk orang dewasa, karena di sini kita hanya berfokus kepada anak-anak ya. Jadi dia memberikan saran untuk menambahkan permainan yang bisa dimainkan oleh orang dewasa, dan harapannya itu ada fasilitas ini dapat membuat kebun kurma Barbate menjadi lebih nyaman lagi ke depan. Dan yang terakhir ada Cut Akila Raihan dari Aceh juga, di mana dia melihat prototipe yang kami tunjukkan ini sudah sangat bagus sesuai dengan yang diinginkan pengunjung selama ini, dan dia yakin akan keberhasilan pembangunan tambahan ini, sehingga dia memiliki keinginan untuk berkunjung kembali ke kebun kurma Barbate ini. Jadi berdasarkan hasil menunjukkan dan menjelaskan tentang prototipe yang kami lakukan kepada pengunjung, kami mendapatkan saran yaitu membuat gazebo dengan berbagai macam ukuran agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan atau pengunjung, serta membuat dan menambahkan lagi permainan yang lebih banyak, tidak hanya untuk anak-anak tetapi untuk orang dewasa juga. Boleh di next. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.